sebetulnya ukuran peduli itu sesuatu yang harus konkret diukur. Kalau kita bicara soal keterlibatan PKS dalam mengusung pemerintahan saat ini, SBY-JK, sampai saat ini, saya ingin katakan bahwa banyak regulasi yang tidak memihak kepentingan rakyat. Itu banyak regulasi. Sebentar. Mengapa kalau saudara-saudara di PKS mengatakan bahwa dia peduli, saya ingin mengatakan begini. Ukuran peduli tadi Anda bilang bahwa Anda sudah melakukan banyak hal. Tapi kan saya minta ukuran peduli tidak ada. Sekarang ini kita lagi mencoba. Bukan tidak ada. Saya bilang ada, cuma dia tidak dalam ukuran-ukuran yang model baku. Saya ambil contoh begini. Seorang ibu dikatakan peduli kepada anaknya, apa ukurannya? Apakah karena nilai anaknya tinggi di sekolah? Apakah ukurannya bahwa anaknya tercukupi gizinya? Tidak juga. Berapa banyak ibu-ibu yang miskin, ya, dia begitu peduli dengan anaknya, cuma karena keterbatasan dari kemampuannya, anaknya memang tidak terpenuhi gizinya. Ya, jadi tingkat peduli itu lebih kepada sesuatu yang abstrak, tapi dapat dinikmati, dapat dirasakan oleh rakyat. Itulah kemudian pertanyaan saya, bahwa selama partai ini ada dalam panggung kekuasaan, kita setuju bahwa jargon Anda awal itu memang termasuk peduli bersih. Saya ingin katakan begini loh, ukuran peduli itu, kalau kita bicara soal mengapa saya katakan bahwa PKS terlibat dalam BPS, kalau berkutat pada angka kemiskinan, ya kita bicara soal itu. Berapa banyak orang yang PKS telah berhasil mengangkat mereka dari angka kemiskinan itu. Ya. Saya jawab. Sebentar Mas. Yang kedua, kalau kita bicara soal ukuran peduli, PKS juga sudah berkuasa. Apa sih kontribusi dia yang real untuk kepentingan masyarakat miskin yang masih tadi? Saya jawab. Kalau itu analoginya. Gitu. Saya jawab. Karena nggak bisa kita berhitung berdasarkan logika-logika yang abstrak. Kita bicara soal kemiskinan, itu kita harus melihat realitas. Kalau pemerintah menyajikan data BPS, lalu kemudian yang miskin sekian, pertanyaan saya, apakah data ini bisa mengcover realitas di bawah? Saya minta konstituen yang menjawab. Itu kan tidak bisa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang hadir di sini, termasuk juga Hanura dan PKS, bahwa biasanya seseorang itu menilai dirinya dari apa yang akan ia lakukan. Tapi orang lain menilai orang itu dari apa yang telah ia lakukan. Itu pertama. Tadi senantiasa Partai Hanura memang bagus ya, berawal dari hati nurani gitu. Dan itu menjadi senantiasa jargonnya dengan simbol ketokohan dari Pak Wiranto. Ya. Bentar Pak, ya. Jadi kalau kita berbicara masalah hati nurani, ya, kita berbicara masalah hati nurani, itu sangat abstrak sekali, ya. Dan tadi juga dikatakan bahwa Pak Wiranto abstrak peduli. Ya. Ya, kita ingin mengatakan bahwa jargon PKS, kita ingin mengatakan bahwa jargon PKS bersih, peduli, dan profesional. Dalam jargon atau dalam bahasa kita, bahasa PKS, bersih itu artinya soleh secara individu. Peduli artinya muslim. Ia punya rasa empati kepada orang lain, dan profesional itulah yang menjadi bagian dari bersih, peduli, dan profesional itu. Ini loh Mas. Bentar, ini juga konstituen. Silakan. Pertanyaan saya sederhana saja. Rakyat pernah mengingat ketika harga BBM naik, ya, satu-satunya partai yang kita harapkan membela rakyat justru mendukung kenaikan itu PKS. Bagaimana mengatakan peduli? Di mana letak pedulinya? Itu tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat. Kedua, sekarang ketika popok langka, apa yang dilakukan oleh menteri yang dari PKS? Tidak ada. Oke, sebentar. Jadi begini Pak, ya. Ini juga harus kita bimbing juga. Ini kan berkaitan dengan pendidikan politik untuk masyarakat. Jadi masyarakat kita juga memang terkadang tidak mengerti masalah prioritas atau punya keterbatasan informasi soal prioritas. Seorang ibu yang sayang sama anaknya, walaupun dia sangat sayang, dia pasti tidak membiarkan anaknya bermain-main masuk ke tengah jalan. Dia akan jaga walaupun berdampak bahwa anaknya itu akan nangis. Enggak, begini loh Mas. Partai ini lembaga publik. Mengapa Anda lebih banyak dikritik? Karena Anda duluan lahir. Partai ini lembaga publik gitu loh. Jadi setiap belakangan lahir gitu ya. Iya, jadi kalau kita baru lahir, ukuran kesalahan itu jelas gitu loh. Ukuran kesalahan itu loh. Gini loh Mas, sebentar Mas. Saya ingin katakan begini.
Tenang aja Mas, kita santai aja Mas. Saya ingin katakan begini, kalau ini lembaga publik, maka siapapun di bangsa ini itu berhak memberikan pendapat terhadap partai-partai atau lembaga yang berkepentingan mengelola kebijakan publik. Saya kira begini, kalau sebentar Mas, pertanyaannya, mengapa ada ukuran PKS itu suksesnya di sini, gagalnya di sini? Karena sudah ada ukuran. Anda belum bisa menjustis Hanura ini gagal atau tidak. Soal Anda bilang peduli dan hati nurani itu simbol Mas. Kalau Anda bilang Anda soleh, kami juga tidak bisa menyatakan kami tidak soleh Mas. Tapi begini, jadi itu ukuran yang relatif. Saya kira gini, kita nggak boleh semangat individualisme kita itu cukup tertanam dalam kesadaran kita, tapi nggak boleh diinstitutionalisasi gitu, nggak boleh dilembagakan. Bung Syukur begini ya. Jadi begini, sebetulnya PKS dan Hanura ini sama-sama dua partai yang lahir setelah reformasi. Cuma PKS sudah punya pengalaman lebih dulu. Awalnya PKS baru punya dua jargon waktu begitu kita lahir, yaitu bersih dan peduli. Ya. Dalam perjalanannya ternyata bersih itu lebih mensimbolkan input yang masuk dalam PKS. Kemudian peduli itu sebagai outputnya. Kemudian kita menambah satu elemen, yaitu profesional dalam prosesnya. Ini adalah berkaitan dengan syarat-syarat re-engineering sebuah masyarakat. Nah sekarang kalau Hanura baru memasukkan unsur hati nurani, itu sudah ketinggalan 2 etape di PKS itu. Karena di PKS begitu lahir saja sudah 2. Ya, silakan. Terima kasih. Pertama yang perlu diingat oleh teman-teman PKS bahwa Partai Hanura tidak mengajarkan kadernya untuk klaim. Karena dengan mengatakan diri bahwa dia peduli, profesional, itu sama saja mengklaim diri seperti itu. Hanura tidak. Saatnya hati nurani. Bagaimana dengan hati nurani? Saatnya hati nurani bicara, itu adalah ungkapan untuk memotivasi kader, untuk memotivasi masyarakat supaya menggunakan hati nurani. Ya, terima kasih. Perlu saya jelaskan dengan rekan-rekan Hanura bahwa peduli itu bukan itu klaim yang diinginkan masyarakat. Citra yang melekat terhadap PKS diklaim bukan PKS mengklaim dirinya peduli dan bukan PKS mengklaim dirinya bersih. Tapi itulah hasil survei yang mencitrakan bahwa PKS itu adalah partai yang bersih dan tadi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kalau Hanura menawarkan figur Pak Wiranto, sebenarnya kita ini negara Indonesia ini butuh keteladanan dan masanya sebenarnya sudah masa ke depan, maju ke depan. Kalau Pak Wiranto masih banyak catatan dan ada perbedaan pendapat tentang figur Pak Wiranto, kenapa kita harus mengangkat Pak Wiranto gitu? Ya, jadi sesuatu yang jelas saja keteladanannya ke depan. Oke.